berjudul The Shallows yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berusaha bebas dari hiu ganas gitulah. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nancy sedang berada di mobil bersama dengan seorang pria bernama Carlos. Dari pembicaraan diketahui Nancy yang berasal dari Amerika sedang menuju ke sebuah pantai di negara Meksiko untuk berselancar. Yuhu! Carlos yang di sebelahnya merupakan penduduk lokal di kota yang tak jauh dari pantai ini. Carlos pun berkata tidak banyak orang asing yang tahu pantai ini karena letaknya yang sangat tersembunyi. Mereka pun akhirnya tiba di pantai tersebut. Nancy pun takjub dengan pemandangan di sana. Ya emang sih pemandangannya bagus banget. Tapi kan kita nggak tahu ya apa aja isinya. Ya yang pasti hewan laut lah. Dengan perasaan kagum, Nancy sudah tidak sabar untuk berselancar. Nancy juga berterima kasih kepada Carlos karena sudah memberinya tumpangan. Lalu Carlos bertanya, bagaimana cara Nancy akan pulang hari ini? Kemudian Nancy menjawabnya sambil bercanda. Mendengar jawaban Nancy, Carlos pun pamit. Sebelum berselancar, Nancy melakukan persiapan dulu ya. Persiapan semata mungkin sebelum menghadapi ombak besar di pantai tersebut. Saat semuanya sudah siap nih, dia langsung test drive dulu nih sama papa selancarnya. Di pantai yang sama, terlihat juga ada dua orang laki-laki yang sedang berselancar. Ternyata mereka berdua adalah turis yang berasal dari Spanyol. Mereka bertiga akhirnya ngobrol basa-basi sambil teriak-teriak gitu deh. Terus si Nancy juga minta dikasih tahu apa aja yang harus diwaspadai di pantai ini. Kedua turis itu pun berkata bahwa di pantai ini ada satu pasang bebatuan karang, di mana ketika air laut surut, maka bebatuan itu akan menjadi pulau kecil. Di dekat bebatuan itu juga terdapat koral laut, sejenis koral api yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Singkat cerita nih, mereka bertiga berselancar bareng-bareng sampai sore. Nancy pun beristirahat sejenak di pinggir pantai sebelum mulai berselancar lagi. Nancy yang sudah selesai beristirahat langsung lanjut berselancar lagi. Kedua turis itu pun mengajak Nancy untuk kembali ke daratan, karena ya sebentar lagi udah larut malam. Tapi nih Nancy malah gak mau. Dia bilang dia mau nyoba ombaknya satu kali lagi. Ya udahlah ya, namanya juga cewek, gak ada lawannya deh. Namun dari sini masalah besar akan menimpa Nancy. Saat Nancy lagi ada di tengah laut, ia seperti melihat sesuatu yang mengambang. Dan ternyata itu adalah bangkai paus raksasa yang terluka cukup parah. Tiba-tiba burung laut langsung pada berterbangan gitu aja. Apakah ini pertanda buruk akan dimulai? Ombak yang ditunggu-tunggu Nancy akhirnya datang. Saat sedang melakukan aksinya, Nancy seperti diterjang oleh sesuatu yang besar dan terpental sampai membentuk terumbu karang di dasar laut, serta terpisah dari papan selancarnya. Ia mencoba berenang kembali ke papan selancarnya, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Ternyata nih Nancy digigit oleh seekor hiu besar yang sangat ganas. Seketika itu juga air laut berubah menjadi merah. Nancy pun mencoba berenang ke permukaan sebisa mungkin. Di sini benar-benar sih tenaga si hiu kuat banget. Nancy pun bergegas naik ke badan bangkai paus untuk berlindung. Untung aja sih masih selamat. Nah, dari kejauhan Nancy melihat mobil kedua turis itu akan berjalan pulang. Ia berteriak sekuat mungkin, namun tetap aja dua lelaki itu nggak dengar si Nancy minta tolong. Masih belum puas juga si hiu masih aja nih ganggu-ganggu si Nancy. Nih hiu tahu aja cewek cantik. Nancy pun sadar gak lama lagi hiu ini bakal menyerang dia. Dan bener dong, ternyata tuh hiu mencoba untuk menggulingkan bangkai paus sebesar itu. Nancy langsung lompat ke air dan berenang ke bebatuan. Terlihat juga ada seekor burung laut yang kena terjangan bangkai paus. Syukurnya Nancy berhasil berenang ke bebatuan itu dan hanya ditemani seekor burung laut yang entah gimana stay di situ sama Nancy. Luka robek di kaki Nancy udah enggak ada obatnya. Mau gak mau dia jahit luka robek itu pakai anting dan kalung miliknya. Bisa dibayangin kan sakitnya kayak gimana? Kemudian Nancy juga membalut lukanya dengan pakaian renang. Malam pun tiba, Nancy yang enggak makan minum dari sore mulai kedinginan. Kakinya juga semakin bengkak karena lukanya terinfeksi. Ia pun langsung melepas baju renang dari kakinya. Lalu ia merobek sedikit bagian dari baju renang itu untuk digunakan pada kakinya
dan sebagian digunakan sebagai jaket. Hanya dia dan si burung laut yang bertahan di bebatuan itu. Untungnya aja air laut lagi surut, jadinya tuh batu masih muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian Nancy terbangun dari tidurnya, karena badannya udah dikelilingi sama kepiting-kepiting kecil. Salah satu kepiting harus mati dipukul sama Nancy. Mungkin saking lapar ya, kepiting itu malah dimakan dong sama Nancy, meski ujung-ujungnya malah dimuntahin lagi. Kemudian dari kejauhan Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai. Dan gak tahu dari mana asalnya Nancy langsung neriakin pria itu sekeras mungkin. Akhirnya pria itu pelan-pelan terbangun dan ternyata pria itu habis teler, mabuk-mabukan. Nancy minta tolong ke pria itu untuk mengambil HP-nya yang ada di ransel. Bukannya ditolong, malah dicopet tuh HP, beserta uang di dompet Nancy. Habis itu pria teler ini mau ngambil juga papas selancar Nancy yang ngambang di tengah laut. Nancy udah teriakin nih ke orang, jangan masuk ke air. Tetep aja, ya namanya juga lagi teler, ujung-ujungnya orang itu harus dibantai sama hiu. Tapi ternyata dia masih hidup dengan badan yang sudah terbagi. Esok hari pun tiba. Kedua orang turis itu balik lagi nih ke pantai. Nancy pun udah teriakin dua lelaki tersebut untuk tidak masuk ke air karena ada hiu. Tapi mereka malah ngeyel dan bilang gak ada hiu di sini. Karena ya kemarin mereka udah berenang aman-aman aja gitu. Gak lama kemudian turis yang satunya langsung diembat gitu aja sama si hiu. Dan hanya tersisa temannya yang sedang mencoba berenang ke tempat Nancy. Dari kejauhan tuh orang udah hilang entah kemana. Cuma ada papas selancarnya aja yang udah patah dan mental gitu aja. Gak lama kemudian si turis itu muncul di samping bebatuan. Nancy mencoba untuk menarik tangan si pria itu. Tapi sayangnya terlambat. Dan ia harus dimakan sama hiu ganas. Sore pun tiba. Sebentar lagi air laut akan pasang. Udah 1 hari Nancy gak makan dan minum. Lalu terik matahari di tengah laut bikin Nancy semakin haus. Mau gak mau dia nutup mukanya pakai patahan papas selancar. Nancy yang ngerasa gabut pun mencoba untuk mengobati si burung laut. Ternyata Nancy sedikit tahu soal ortopedi hewan. Lalu Nancy juga memeriksa burung itu dan ternyata tulang bahu si burung tergeser sedikit. Dengan sedikit tekanan Nancy mengembalikan posisi tulang bahu si burung, tapi si burung gak langsung bisa terbang gitu aja ya. Kemudian Nancy melihat sebuah helm beserta GoPro milik turis yang mengambang di dekatnya. Ia pun mengatur rencana untuk mengambil helm itu. Nancy lalu menghitung beberapa detik waktu si hiu untuk memutar dari bangkai paus ke bebatuan. Setelah dihitung nih, Nancy hanya punya 32 detik untuk setiap kesempatannya. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Saat sudah sampai, ia malah gagal mengambil helmnya dan harus tercebur. Untungnya masih ada waktu untuk naik lagi. Lalu ia mencoba kesempatan berikutnya dan dia pun berhasil mengambil helm itu. Namun tiba-tiba di belakangnya ada hiu yang mencoba menerekamnya. Ia pun kaget dan kecebur ke bawah. Saat di dalam air, ia melihat hiu besar itu tersangkut di antara batu karang dan koral api. Nancy langsung bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, ia melihat helm itu dan juga menemukan satu buah gigi hiu yang patah, lalu disimpan oleh Nancy. Ia pun memutar rekaman di GoPro dan terlihatlah detik-detik si turis tadi yang tewas dimakan hiu. Seketika pandangan Nancy pun menuju ke sebuah rambusuar sejauh 27 meter dari bebatuan. Dengan jarak 27 meter, ia punya waktu 1 menit untuk berenang. Sebelum berenang, ia membuat rekaman video di GoPro itu. Di sana Nancy menjelaskan kenapa ia bisa berada di sana dan ia tinggal di mana. Ia meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Nancy berkata bahwa masalah dimulai ketika ia berenang ke bangkai paus besar di tengah laut. Ternyata si hiu sedang menyantap bangkai paus itu. Namun ia malah datang begitu aja. Alhasil ia diteror sama si hiu ganas sampai sekarang. Dia berkata bahwa beberapa menit lagi batu yang ia pijak akan tenggelam akibat air laut pasang. Ia juga merekam si burung laut yang selalu menemaninya. Setelah merekam, Nancy lalu membuang helm itu dengan harapan ada yang melihat videonya. Nancy juga membantu si burung laut untuk pergi ke tepi pantai menggunakan patahan papas selancar. Kemudian, terlihat air laut sudah semakin pasang. Hiu ganas juga udah muter-muter di sekitar Nancy.
Nancy ingat bahwa hiu itu tidak suka hal yang menyetrum. Maka dari itu ia akan masuk di antara ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy langsung nyebur gitu aja. Ia masuk ke kumpulan para ubur-ubur. Sialnya, ia harus tersengat salah satu ubur-ubur sampai tangannya bengkak. Hal tersebut membuat sang hiu nggak berani menyerang Nancy, karena adanya kumpulan ubur-ubur. Nancy secepat mungkin menuju ke rambusuar itu. Saat Nancy naik, hiu ganas itu menyerang tangga yang dimiliki Nancy sampai patah-patah. Dan besi yang dipegang Nancy langsung ditusuk ke badan si hiu. Alhasil, Nancy bisa berhasil naik ke rambusuar itu. Tidak lama kemudian, Nancy melihat sebuah kapal berlayar tidak jauh dari pantai itu. Nancy langsung memanjat ke atas rambusuar dan mencokel sebuah box besi dengan gigi hiu yang ia simpan. Ternyata isi box itu adalah sebuah pistol, tapi bukan pistol senjata ya. Peluru-peluru yang jatuh langsung diambil oleh Nancy. Ia menembakkan pistol suar itu ke atas. Namun ternyata pistol suarnya tidak berfungsi dengan baik. Kapal yang diharapkan Nancy pun pergi begitu aja. Nancy begitu putus asa dan gak tahu harus ngapain lagi. Dia udah sangat pasrah dengan keadaan kondisi tubuhnya yang semakin lemas, sehingga membuat dirinya sulit untuk bertahan. Lalu kita diperlihatkan seorang bocil di tepi pantai yang sedang bermain bola. Bocil itu melihat helm dan GoPro yang dibuang oleh Nancy sedang terapung. Ia lalu melihat rekaman Nancy di GoPro itu dan langsung pergi berlari. Sedangkan Nancy masih harus berjuang lagi untuk melawan si hiu ganas. Nancy menembakkan pistol suar ke arah hiu itu. Hiu ganas yang emosi langsung menerjang rambusuar di depannya. Pada akhirnya rambusuar itu harus roboh dan Nancy pun tercebur. Tidak ada opsi lain membuat Nancy harus berlindung di antara kerangka besi rambusuar. Tiba-tiba dari bawah hiu itu menyerang Nancy dan membuat kerangka besi itu patah sebagian. Nancy yang panik melihat sebuah jangka besar yang menahan rambusuar ini. Hiu itu pun terus menyerang Nancy tanpa henti. Kemudian Nancy langsung menyuburkan diri, lalu terlihat mulut si hiu tersangkut di kerangka besi itu. Dengan waktu yang tersisa, Nancy mencoba untuk memutuskan rantai penahan jangkar dengan kawat yang ada di pelindung lututnya. Saat rantai terlepas, Nancy berpegangan di rantai itu agar ia bisa terseret ke arah jangkar. Hiu itu pun mengejar Nancy di belakang, namun secara cepat Nancy menghindar. Alhasil hiu ganas itu tewas ketika tertancap jangkar. Scene kemudian berlanjut ke bocil yang berlari tadi dan ternyata ia adalah anak dari Carlos. Beruntungnya bocil itu melihat Nancy yang sudah terapung di air. Carlos dengan cepat langsung menyelamatkan Nancy secepat mungkin. Hebatnya Nancy masih sadar, walau sudah sangat lemas. Di akhir film terlihat juga si burung laut yang diselamatkan Nancy berada di tepi pantai dan melihat ke arah Nancy. Kesimpulannya nih, kita janganlah cepat menyerah akan masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Meskipun semua terlihat mustahil, tapi kalau kita berusaha pasti akan selalu ada jalan keluar. Kayak si Nancy ini nih. Masalahnya bukan gede lagi, tapi juga ganas. Ya, namanya juga ngelawan hiu. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini.